Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabani faqad ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratal mukarram, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah pengajian majelis taklim mushola al-mu'minin, para sepuh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, pengurus mushola, Bapak Ustadz Jamal beserta jajaran yang insyaallah semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwasanya kita satu minggu sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Umat Islam tahunya Rabiul Awal itu bulan Maulid, karena lebih terkenal nama Maulid daripada Rabiul Awal. Padahal nama aslinya memang Rabiul Awal. Dan nama-nama bulan ini dari para nabi-nabi terdahulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu sudah ada. Hanya saja bukan tahunnya, seperti Nabi lahir Rabiul Awal, tapi tahunnya tahun gajah. Kenapa tidak tahun Hijriyah? Boro-boro Hijriyah lahir juga belum Nabi. Katanya ini Islam, yaitulah kalau Nabi waktu masih ada kalender Islam belum dibentuk. Jadi belum ada tahun Islam. Tapi nama-nama bulannya itu sudah ada, seperti Muharram, Rabiul Awal. Seperti Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Karena tahun Hijriah mah dibentuknya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, barulah dibentuk tahun Islam dengan nama Hijriyah. Diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Jadi kalau tahun gajah mah hanya kebetulan begitu Nabi saat dilahirkan bertepatan dengan kejadian di Mekah lagi diubrak-abrik oleh pasukan gajah. Itu. Siapa yang memimpin? Abrahah sebagai perdana menteri Yaman yang waktu itu adalah orang kafir yang tidak suka dengan orang-orang yang datang beramai-ramai ke Mekah menuju Baitullah. Jadi dia ingin yang berkunjung ibadah haji harus pindah ke Yaman, jangan lagi ke Mekah. Bagaimana caranya? Hancurkan dulu Baitullahnya. Akhirnya dengan menganggap enteng, Abrahah datang ke sana dan tidak ada perlawanan satupun dari Quraisy, dari Mekah. Sehingga Abrahah merasa 5 menit rusak. Ternyata gajah-gajahnya tidak mau. Ya,
gajah-gajah itu menolak karena memang walaupun dia makhluk yang tidak berakal, tapi dia tahu cara beradab, bagaimana, mana yang harus ibaratnya digusur, mana yang tidak. Karena itulah si gajah ini sama sekali menolak, tidak mau. Nah, karena kejadian inilah saudara, maka akhirnya Nabi disebut tahun gajah. Ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada materi pelajaran kita, yaitu Tabsiratul Qoribin. Halaman 36 kita akan membahas zakat ya. Membahas tentang zakat. Karena zakat ini rangkaian daripada rukun Islam. Nah, di antara salah satu rukun Islam bukan hanya sholat, puasa, haji, syahadat, namun ini di antaranya adalah zakat. Karena dalam Al-Quran, aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Itu selalu berdampingan ayat yang menyatakan tentang sholat dan zakat. Ya, seperti di dalam surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah, musola-musola Allah adalah orang yang beriman. Tidak mungkin orang munafik mau meramaikan musola. Bahkan menginjakan kaki saja kalau mau sholat pasti dia akan kesemutan. Lantaran orang munafik itu hebat di bibir, hebat di lisan, rusak di hati. Itu namanya munafik. Makanya munafik itu serigala berbulu domba. Ya. Nah, makanya yang namanya ya'muru masajidallah, yang pasti akan meramaikan tempat ibadah Allah adalah orang mukmin. Yang kedua, wa aqimas shalah, dan pastinya orang yang mukmin akan mendirikan sholat. Itu di masjid, di mushola. Makanya kenapa orang semangat membangun masjid, karena butuh tempat untuk sholat. Ya, orang butuh tempat sehingga berjuang untuk bagaimana supaya punya tempat ibadah. Makanya masjid-masjid atau mushola didirikan adalah usisa ala taqwa, bentengnya untuk tempat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataz zakat, kemudian mereka ketika diberikan rezeki pasti akan membayar zakat. Baik itu zakat mal harta, baik itu nanti zakat buah-buahan, zakat makanan pokok, zakat emas, zakat perak, dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mah itu hanya ukuran 3,5 liter. Baik orang konglomerat, orang sederhana, orang miskin, sama takarannya. Jadi nggak ada beda. Misalnya orang kaya 2 gantang, orang miskin 3,5 liter, orang fakir sama top, nggak dibeda-beda. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau pangkat jabatan sama. Kadang-kadang kalah sama orang miskin. Orang miskin mah nurut sama kiai, sama guru. Kata orang miskin mah yang bagus berasnya, bener nurut dia beli yang mahal. Orang kaya lah beras raskin pakai yang beda. Ya, udah ditapin ngebul gitu. Nah, padahal setahun sekali, andai kata di total sehari seperak pun tidak nyampe. Ya, nah oleh karena itulah ini zakat merupakan bagian daripada rukun Islam. Maka Islam tidak akan pernah rukun kalau sendi-sendinya tidak diamalkan. Udah begitu. Walaupun dia mengatasnamakan Islam tapi tidak mengerjakan,
jangan harap hidupnya rumput. Jangan di akhirat, di dunia orang yang tidak menunaikan agama hidupnya bagaikan hewan, bingung ya kan? Kenapa? Karena dia juga bikin bingung sendiri, dia juga melupakan kewajibannya sendiri, sehingga dengan sendirinya orang telah mendolim dirinya sendiri. Oleh karena itu, syarat wajib zakat ada 6. Ini syarat wajib zakat. Artinya siapapun yang punya kewajiban zakat harus punya 6 syarat. Yang pertama, orang yang beragama Islam. Sekaya apapun dia, kalau bukan muslim tidak ada kewajiban. Tapi dia baik sering memberi, bukan zakat, hadiah. Orang yang tidak Islam hanya memberi sesuatu, orang ngasih beras, ngasih kambing, Idul Adha, bukan korban, bukan zakat. Tapi orang yang non-muslim memberi apapun di masyarakat namanya hadiah. Tuh, ya. Yang kedua, orang yang berkewajiban zakat merdeka. Bukan hamba sahaya, bukan amat, bukan budak. Maka alhamdulillah di negara kita sudah tidak ada perbudakan. Zaman dulu daerah Eropa Timur Tengah banyak sekali perbudakan sehingga wanita hina dan lemah. Bahkan di zaman jahiliyah wanita hanya dijadikan tempat budak dan pelampiasan. Maka kalau wanita tahu sejarah ini, mestinya kaum wanita harus jauh lebih syukur kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Berkat diutusnya Kanjeng Nabi mengangkat derajat kaum wanita, dan wanita tidak banyak tahu soal ini. Karena perempuan tidak mau tahu, yang mana dikasih duit banyak, tidak mau tahu tentang asal usul. Kalau kita mau tahu, ditelusuri sejarah. Karena kan tolabul ilmi tidak hanya kepada suami, kepada istri juga wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Jadi nggak cukup adalah bapak aja yang sholat, bapak aja yang ngaji, neng mengabaikan betul baik. Tidak bisa. Wanita gugurkan kewajiban masing-masing. Dan ini bukan fardu kifayah. Sholat masing-masing namanya fardu ain. Makanya maksiatnya istri ditanggung oleh suami. Tapi kalau suami maksiat, istri tidak kecipratan. Tuh enaknya perempuan. Jadi perempuan dalam hal rumah tangga itu tidak kena imbas, tapi suami selalu kena imbas. Makanya jangan pernah menyesal jadi perempuan. Nyesel gua jadi wanita kenapa? Nyeri ngajurunan. Lah, nyeri-nyeri kerengit-kerengit. Kadang-kadang perempuan gitu. Kapok gua ngelahirin. Ya, kapok lu. Kapok nambah lagi. Kapok melahirkan, besok hamil lagi. Nah, oleh karena itu, disinilah merdeka adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada hamba sahaya, tidak lagi menjadi status budak. Kalau sudah dimerdekakan, dulu kanjeng Nabi waktu nikah dengan Siti Khadijah itu diberikan kado seorang hamba sahaya, namanya Zaid bin Haris. Jadi usia muda Zaid ini dijual kepada Siti Khadijah. Begitu nikah dengan kanjeng Nabi, maka Siti Khadijah memberikan kado Zaid kepada Nabi. Apa kata Nabi? Zaid tidak lagi menjadi budak, sekarang Zaid kuangkat menjadi anak-anak. Luar biasa. Budak hamba sahaya malah ditaikin derajatnya 70 kali lipat menjadi anak-anak. Sehingga di Mekah dulu terkenal kanjeng Nabi dipanggil Zaid bin Muhammad. Jadi ditibakan asapnya kepada Nabi dulu waktu di Mekah. Tapi begitu kanjeng Nabi punya anak namanya Sayyid Qasim, maka disebutnya Abi Qasim. Maka kita umat Islam tidak boleh memberi nama Abi Qasim kepada anak kita. Kenapa? Karena Abi Qasim khusus panggilan untuk kanjeng Nabi Muhammad. Atau misalnya Ahmad Qasim boleh. Atau dipisah, yang penting jangan dua huruf tadi, Abi Qasim.
Ya, kalau kosim apa boleh, abi apa kesananya boleh, ya. Seperti abi kosim, buang kosimnya, abi janda berarti abu janda. Boleh. Ya, kalau yang lain boleh. Karena itu khusus panggilan Nabi. Nabi punya anak namanya kosim, lalu dipanggilnya bapak kosim. Kayak gitu di Indonesia. Namanya anaknya Asep, padahal dia namanya Sueb. Sueb punya anak namanya Asep. Tetangganya manggil, bapak Asep. Mau kemana bapak Asep? Yang disebut lakop anaknya. Padahal bapaknya namanya Sueb. Kenapa disebut bapak Asep? Lantaran dia punya anak yang bernama Asep. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang wajib zakat syaratnya kepemilikan mutlak sempurna. Kalau dia punya kambing 40 ekor, pribadi punya dia. Kalau dia punya ontak 5 ekor, milik dia pribadi. Kalau dia punya hasil panen 1 ton, punya dia. Kalau dia punya emas 77 gram, punya dia. Bukan punya milik barengan. Nah, jadi kalau ini pemiliknya masih ada 2 orang, 3 orang, berarti belum menjadi milik, belum mencapai nisab. Yang keempat, nisab. Nisab artinya takaran. Berapa takaran emas wajib zakat? Ingetin, 77,5 gram. Kalau kita belum mencapai angka 77,5, seumur hidup belum nisab. Dengan belum nisab berarti tidak wajib zakat. Tapi jangan curang, istri-istri kita punya duit mau beli emas, tapi tahu dia bahwa kalau 77,5 gram wajib zakat. Akhirnya dia beli 76. 77 aja biar gak ada koma 5-nya. Apa alasannya? Gak mau zakat. Nah ini curang namanya. Ya, justru orang kepengen beli emas yang banyak. Itu luar biasa. Ibu-ibu mah luar biasa, paling senang, paling cinta dengan emas. Ya, makanya saya sering ngomong di pengajian saya, kalau pengen emas asli, banyak orang Jawa. Mas Sobirin, itu mah asli, itu mah, ya 24 karat. Makanya berani wanita mah, gak tanggung-tanggung. Coba kita boro-boro 24 karat, sekarat aja gak mau. Ya. Kemudian yang kelima, 1 tahun. Kalau tidak 1 tahun, tidak wajib. Nggak ada yang namanya bayar zakat bulanan. Orang punya kontrakan banyak, keluar zakat tiap bulan, sedekah itu kan, infak namanya. Yang namanya zakat itu harus dihitung setahun sekali dari keseluruhan harta hasilnya, potong 2,5%. Jadi dalam 1 juta 25.000. Enggak gede. 1 juta bayangin, zakatnya rokok sebungkus begitu. Ya. Tapi memang kalau kecil mah rokok sebungkus orang nggak nggak sayang. Tapi kalau triliunan berarti ratusan juta zakatnya. Ketika udah ratusan juta terpikir, wah lumayan kalau beli mobil cukup. Akhirnya dia kebayar zakat karena sayang, gede duitnya. Makanya kan orang gede setannya gede lagi menggoda. Kalau kecil ya kecil lagi. Kalau cuma 25.000 lah, pangkat kopral juga gak bakalan setannya. Ya. Jadi semakin tinggi lagi, luhur lagi, rendah lagi. Ya. Nah jadi 1 tahun namanya haul. Haul itu 1 tahun. Makanya kalau orang haul itu berarti hitungannya 1 tahun. Ustaz, nanti ke rumah saya kapan? Minggu besok acara haul. Haul siapa? Mak saya atau bapak saya. Jadi kalau dalam bahasa kita mah mendak tahun. Namanya haul. Haul itu ada 2, ada haul 1 tahun, ada haul muter, ada haul daya. La haula wala tiada daya, tiada upaya. Seperti itu. Yang terakhir, hewan ternak. Dia punya hewan ternak, tapi apa saja yang masuk dalam kategori wajib zakat nanti dibahas. Hewan yang mana yang masuk kewajiban zakat, sedangkan hewan tidak terhitung jumlahnya, tapi di antaranya ada hewan yang paling berharga yang biasa banyak dinikmati dagingnya di pasar-pasar dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya.
Nah baik, kita baca nadom bersama ya. Umat Islam sejenak kita renungkan, wajib zakat dengan 6 persyaratan. Yang pertama, syarat beragama Islam. Yang kedua, bebas dari perbudakan. Yang ketiga, sempurna kepemilikan. Yang keempat, nisab pasti disyaratkan. Yang kelima, 1 tahun dalam bentuk 5 harta. Disinilah kalau orang mau tahu harta apaan saja yang wajib zakat. Ya. Zakat wajib dalam bentuk 5 harta. Mana 5 bentuk harta yang wajib dizakatin? Luar daripada yang 5 ini maka tidak wajib. Yang pertama, hewan ternak terdiri dari kambing, sapi, onta. Yang sejenis dengan kambing, dengan sapi, apa itu masuk? Seperti kerbau. Kerbau sejenis dengan sapi, jadi masuk. Apalagi ini masih sejenis dengan kambing, ya, himar, begal, misalnya, ya. Nah itu pun tidak setiap punya kambing dan sapi, tapi ada nisabnya. Misalnya berapakah orang itu wajib nisabnya kambing? Kalau dia punya 40 ekor. Coba kalau nggak punya 40 ekor, berarti nggak wajib. Karena itu nisab. Kalau onta 5 ekor, tapi bukan sapi, zakatnya 1 kambing. Kaget kan kita, 5 ekor, onta 1 onta, pasti orang keberatan. Nggak mau ternak sapi, keberatan zakatnya 2. Kalau punya 15, 3 kambing. Kalau punya 20, 4 kambing. Kalau punya 25, 5 kambing. Kalau punya 30, barulah 1 onta. Begitu. Ya. Kalau udah punya 30, baru yang umur 2 tahun, 3 tahun onta wajib dikeluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugikan pihak manapun dalam urusan zakat. Ya, bahkan ketika orang sudah bisa mengeluarkan zakat, ini orang mampu namanya. Kenapa? Hanya orang yang udah punya nisab yang berkewajiban zakat. Di situ kita berpikir, alhamdulillah orang-orang mah narima zakat, kita mah mengeluarkan zakat. Coba, muliaan mana antara si pengasih dengan yang dikasih? Muliaan yang mengasih. Itu, ya. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, harta yang wajib dizakatin adalah benda berharga. Nah ini benda-benda berharga adalah diantaranya emas, perak. Padahal selain emas dan perak juga ada permata, intan, berlian, kuningan, perunggu, besi, segala macam. Tapi di antara banyaknya perhiasan, hanya 2 benda saja yang dipilih mewakili dari seluruh perhiasan, yaitu emas dan perak. Ya, jadi tadi sudah disebutkan kalau emas 77,5, kalau perak 543 gram. Kalau belum mencapai angka sekian, berarti belum nisab, berarti belum punya kewajiban. Kemudian yang ketiga, tanaman-tanaman yang mengandung unsur makanan pokok. Kalau di Indonesia, apa makanan pokoknya? Nasi. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Nah, berarti padi wajib dizakatin kalau udah mencapai nisab. Bukan nasinya. Oh, saya mau bayar zakat pakai nasi. Enggak. Yang harus dibayarkan zakat yang bisa disimpan dan diawetkan, yang tidak basi.
Ya, makanya orang-orang sana di seberang Timur Tengah badannya kuat, fisiknya kuat, sebab beda makanannya menunya dengan orang Indonesia. Orang-orang di sana gagah-gagah, kuat-kuat karena makanannya makanan awet. Dulu sekarang aja di seluruh dunia ada nasi. Zaman dulu mah di Mekah gandum, roti dari gandum. Kemudian korma bertahun-tahun tidak akan pernah basi. Sementara kejo 2 poin basi. Makanya kita mah udah kebiasaan kalau nggak makan nasi masuk angin. Walaupun makan lontong 3, kalau belum makan nasi asli mah belum makan aja jauhnya. RTP udah dah belum. Tadi sangkore, bukan itu mah. Ya, pokoknya kalau belum ketemu nasi, alasannya pasti belum makan. Jadi identik bahwa makan itu pasti harus dengan nasi. Kalau cuma bala-bala, singkong bukan makan. Nyarap, nyemil. Nyemil kemana? Ya. Nah, jadi orang harus membawa zakat dari segi makanan pokok, tergantung masing-masing negara. Kalau negara itu padi, ya padi. Kalau negara itu jagung, ya jagung. Kalau negara itu misalnya dari kurma, ya kurma buah-buahan. Kemudian yang keempat, buah-buahan terdiri dari kurma dan anggur. Ini dipilih dalam agama bahwa di antara sekian banyaknya buah ditentukan yang benar-benar ditimbang dan dihitung adalah korma dan anggur. Apakah buah-buah yang lain tidak wajib zakat? Sama, tapi dari segi dagang. Itu beda. Kalau ini dari segi tani, dia tani, nanam korma, nanam istilahnya anggur. Nanti begitu panen ditimbang. Tapi kalau buah-buahan selain daripada korma dan anggur, bayar zakatnya dari pedagang. Bapak dagang apa? Buah-buahan. Di mana? Di pasar angke. Oh, berarti kalau dagang dihitung nanti keuntungannya. Jadi digabung nanti apa-apa yang di luar target ini digabungkan. Misalnya tadi hewan juga nggak wajib ikan emas, tongkol. Tapi kalau dia ada jualan tongkol tiap hari, nanti ada untung tetap bayar zakat. Tapi bukan berbentuk ikannya. Oh, ini hewan ternak ayam, bebek gak wajib zakat. Tapi kalau dia sehari-hari jualan ayam dan bebek juga hasilnya wajib zakat. Sama seperti buah-buahan. Kalau buah-buahan yang ditentukan korma dan anggur. Tapi salam, jeruk, bayam, semangka, melon, semua wajib zakat. Tapi nanti hasil dari perdagangan. Seperti itu memahaminya. Ya. Kemudian yang kelima, yang wajib dizakatin harta adalah harta yang diperdagangkan. Siapapun yang usaha jual beli perdagangan, maka di situ kalau ada untung nisab haul, maka wajib zakat. Yang penting jangan dagang tuyul. Itu ya, yang penting jangan tuyul. Kalau yang lain-lain yang dihalalkan oleh Allah mah boleh. Ahalallahul baik wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Makanya nggak boleh kita makan riba, sebab nanti di akhirat akan dimasukkan perutnya dengan bara api yang dibuat dari zakum. Nauzubillahi min. Dan kalau perut orang sering dimasukkan barang riba, maka dia tidak akan mau ibadah, bertolak belakang. Jangankan yang barang riba, yang halal aja tetap sulit ibadahnya. Apalagi di dalam perutnya banyak barang haram, mengalir dari darah haram, maka darah haram sulit untuk disatokan. Kalau diajak ngagarok, darah haram cepet. Bener, gak mikir 2 kali. Lu punya duit gak? Enggak, gua lagi bokeh, yuk kita dua. Gua ngagarok, pasti mau. Karena udah ada DP-nya belum DP 5 juta dulu, semangat. Makanya orang bingung dengan urusan dunia, hamun fid dunia, dulmatun fi qalbi. Orang yang bersedih karena urusan dunia itu akan mengakibatkan gelap hati. Orang yang gelap hati, haram pun dianggap halal. Rasa takut hilang, rasa was-was hilang,
malu hilang. Kalau hati sudah gelap, nggak mau nodong, nggak mau mencuri, nggak mau korupsi. Kenapa mereka pada maling? Karena fakir. Al-fikru yurasul kufro, kefakiran mewarisi kekufuran. Jadi orang kalau sudah miskin akan tertimbul kejahatan kalau tidak ada iman. Tapi kalau masih ada iman enggak, karena iman ini yang akan menuntun jalan hidup manusia. Makanya kalau diajak sujud mah darah banyak haram susah. Susah dia yang sujud menolak. Kenapa? Puyeng kalau pakai sujud, darahnya pusing dia. Tapi kalau yang darahnya halal, lembut, ayo sujud, nurut. Ayo rukuk. Nah, kenapa? Karena biar bagaimanapun taatnya manusia bersumber dari asal darahnya, dan darahnya asal dari dagingnya, dan daging berasal dari segi unsur makanan, vitamin yang masuk. Makanya kita memberikan makan. Ada kan orang tuh begini, kayak orang bener lah. Ini duit judi, gua mau habisin sendiri aja, gak boleh dikasih daripada apa anak bini mah. Dia nggak mikir, dia pikir anak bini nggak usah dikasih, gua habisin. Sementara yang jadi anak dia dari mana asalnya? Coba. Itu istrinya hamil, lalu akan menyebabkan jadi anak. Anak dari mana? Dari air mani dia makan anak, atau sama aja udah. Banyak orang berpikir begitu. Dah, ini duit haram, gua aja dah yang makan. Anak bini nggak boleh. Sama. Kenapa sama? Ya karena itulah pusatnya adalah seorang bapak punya tabungan seorang ibu, dialirkan kepada anak darah daging, namanya maka anak disebut darah daging. Dan darah daging inilah akan menjadi hak waris. Tapi kalau bukan darah daging tidak bisa mewaris. Dia punya anak angkat dari bayi, tidak ada hak waris walaupun secuil. Tidak ada hubungan darah kecuali hibah. Kalau hibah anak angkat dapat, kalau warisan tidak dapat walaupun tidak punya anak. Oh, dia nggak punya anak, cuma anak angkat doang, berarti warisannya ke dia semua. Kata siapa? Hukum agama nggak begitu. Orang yang anak angkat itu tidak dapat warisan kecuali waktu hidup wasiat bapak angkatnya atau hibah. Kalau hibah mah boleh, karena hibah ikrar. Kalau warisan tidak ikrar, semua darah daging aja dapat. Nggak perlu wasiat, nggak perlu ikrar, nggak perlu hibah. Otomatis yang namanya warisan otomatis turun kepada ahli waris. Itu kalau si punya hartanya ayahnya sudah meninggal dunia, ada kalimat warisan. Berarti kalau masih hidup nggak bisa diwaris, nggak bisa. Orang masih hidup kok nanyain warisan, tolol anaknya. Pak, mana warisan? Warisan apa lu? Bapak kan udah tua, bentar juga mati. Ya, turun aja. Nah, ini anak durhaka namanya. Orang masih hidup nanya warisan nggak boleh. Begitupun dengan orang yang diangkat jadi raja. Kalau masih hidup rajanya nggak mungkin dinobatkan kepada pangeran. Pangeran mah calon. Kalau bapaknya meninggal, anaknya pasti jadi raja. Itu pun kalau anaknya satu. Kalau anaknya banyak, dari istri yang banyak bisa dibunuh. Makanya Jogja pecah, ya, kemudian Mataram pecah, Banten pecah, Cirebon pecah. Kenapa pecah? Berebutan tahta. Banyak. Berebutan tahta. Kenapa? Setiap anak sultan pasti ingin jadi sultan. Gak mau, masa lu enak aja lu jadi sultan, lu jadi RT. Nah, gak mungkin. Karena tidak, namanya bapaknya sultan, semua anaknya pasti pengen jadi sultan. Kenapa? Pengen tingkatan tinggi dong. Nah, paling tidak ketika anaknya nggak semua jadi raja, pasti ada bawahannya, yaitu adipati tumenggung. Kalau tumenggung itu kalau kita gubernur, adipati ya bupati, demang camat, kuwu lurah, nah, RT bekal. Ya RT bekal, makanya kan dalam zaman dulu mau kemana? Mau ke rumah Pak Bekal. Nah
Tapi yang paling berkuasa di seluruh dunia RT. Presiden aja kalau di wilayahnya aku aja RT. Tangan. Nah, ya. Nah, makanya kan ada ceritanya tuh. Tapi nanti aja ceritanya. Jam 8. Ya. Nah, ini ada tabel lagi di bawah kita sempurnakan.